pembahasannya agak berbeda. Kali ini gue lagi ngebahas mobil lagi nih. Jadi ini mobil dateng, katanya keluhannya kalau mobil di rem tuh ada suara decitan. Nah decitan itu biasanya kalau udah berapa kali gue ngerjain, apalagi terutama mobil Avanza udah 3 kali gue ngerjain berapa tahun belakangan ini. Jadi itu biasanya karena biasanya kotor atau mungkin kanvas rem yang bermasalah. Tapi nanti kita coba dulu bersihin dulu, mungkin kanvas rem yang kotor atau gimana. Soalnya kalau dilihat dari luar aja ini kanvas rem masih tebel. Terus juga untuk piringan ini nggak ada yang bergelombang, piringan masih halus. Nah untuk biar lebih pasti kita bongkar dulu. Nah kalau misalkan kalian pengen bongkar itu alatnya mudah aja sih, cuman sedia dongkrak buaya, kunci 21 sama kunci-kunci yang lain kayak kunci buat buka kaliper nanti. Nah yang pertama kita buka dulu rodanya. Jadi sebelum dibuka, karena ini pakai dongkrak, kita kendorin dulu semua bautnya. Dikendorin ya, bukan dilepas, takutnya nanti malah lepas rodanya duluan. Jadi kendorin aja dulu bautnya, nanti setelah dikendorin baru kita angkat pakai dongkrak. Karena beda ini pakai kunci biasa, bukan pakai impact. Kalau pakai impact ya roda diangkat juga bisa karena tenaganya kuat dia kuncinya. Buka dulu nanti. Setelah dongkrak sudah ban terangkat, sebenarnya sih kalau pas seperti ini bunyinya cuman sek gitu doang sih, nggak terlalu parah kayaknya sih bunyinya. Tapi nanti dicoba aja dulu. Kalau emang masih bunyi juga berarti emang kanvas remnya yang bermasalah. Kita coba dulu buka ya. Jadi cara ngebukanya tuh karena ini udah dikendorin, jadi ya gampang, tinggal dilepas aja ini, pakai tangan juga udah bisa. Nah ini seperti itu, seperti ini ya bentuknya. Nah seperti ini setelah sudah dibuka. Jadi kalau dilihat sih sebenarnya nih ada beberapa hal yang pengen gue kasih tahu juga. Kalau misalkan masalah pada rem tuh dia beda-beda ya, tapi kalau ini sih kayaknya masalah yang ringan karena cuman bunyi doang, saksek sama bunyi mendecit. Kalau di rem ya paling itu cuman masalah kanvas rem aja sih kalau menurut gua. Nah biasanya yang paling parah itu kalau udah kalau mobil di rem itu di dalam bergetar dia pedalnya. Nah itu kalau menurut gua udah
lumayan parah, karena harus kalau misalkan belum terlalu parah banget sih, langsung misalkan udah timbul gejala getar langsung dibawa ke bengkel sih nggak masalah ya. Biasanya piringannya juga masih belum begitu parah sih bergelombangnya, jadi kita masih bisa diakalin pakai bubut. Nah kalau misalkan diakalin pakai bubut nggak bisa juga, itu biasanya dia harus emang ganti piringan. Daripada kita ganti piringan, makanya kadang-kadang lebih baik kita ke bengkel lah, walaupun ngeluarin duit nggak begitu banyak kan, ngeluarin duit tapi mobil jadi sehat lagi gitu kan. Nah jadi penyebab piringan ini bergelombang itu yang pertama biasanya karena kanvas rem habis, mobil masih dipaksa jalan biasanya. Terus yang kedua karena pemilihan kanvas rem yang salah biasanya gitu. Kadang-kadang kan orang milih yang murah, tapi kan imbasnya ya piringan juga ikut kemakan gitu kan, nggak hanya kampas rem aja, piringan juga ikut kemakan. Jadi jangan tergoda sama barang yang murah tapi kualitasnya ya kurang bagus gitu kan. Jadi lebih baik kita mahal sedikit tapi nggak merusak komponen mobil yang lain gitu. Jadi kan kalau kampas rem kan harga berapa kita tinggal ganti gitu. Kalau misalkan piringan yang rusak, ongkos bongkar aja udah hampir sama kayak kita beli bearing, kita beli kampas rem, kadang-kadang kayak gitu. Jadi ini kita buka aja kalipernya. Buka kaliper kita pakai kunci 14 ring, jangan sampai salah ya, 14 ring. Kalau pakai 14 pas takutnya nanti baut kalipernya itu slack. Jadi kalau bisa pakai 14 ring. Kalau nggak 14 ring biasanya pakai 14 shock juga bisa. Jadi biar lebih aman aja gitu loh. Nah ini ngebukanya emang agak keras karena harus pakai palu sih dia ngebukanya. Oke langsung aja di palu, pakai palu dia. Nah jadi ini bisa dilihat bautnya, ini baut kaliper. Jadi kalau untuk Avanza itu dibukanya di bagian bawah, bukan yang atas, karena masing-masing mobil beda-beda sih. Jadi kalau yang atas, jadi kalau kebuka yang atas nanti kabel minyak rem ini dia ketarik jadinya. Beda kayak Innova kan dia sesuai kabel minyak rem juga, jadi dia ngebukanya pakai kaliper atas, jadi dia turunnya ke bawah. Itu bedanya, masing-masing mobil ada beda-bedanya sih, nggak semua mobil sama. Nah kita tinggal lepas aja kampas remnya. Ini ada sebutannya tuh kayak tutupan cover kampas rem. Terus nah kalau untuk membuka kampas rem mobil itu gampang, tinggal ditarik aja. Nah tarik diangkat, nah saya tarik diangkat, dia sudah terlepas. Kalau dilihat sini kayaknya masih bagus sih ya, bersih sih kayaknya. Coba yang sebelah, kita lihat lagi yang sebelah. Nah yang sebelah juga masih bagus sih, tapi nanti coba aja kita bersihin, nanti mudah-mudahan bunyi-bunyinya hilang lagi. Kita bersihin dulu ya. Nah jadi kayak gini nih keadaan piringannya. Nah kalau ngebuka kampas rem juga hati-hati, ini dudukan kampas remnya jangan sampai lepas, karena nanti dia nggak kenceng dia tuh, kampas remnya jangan sampai lepas, hati-hati. Kalau kalian di rumah pengen ngebongkar sendiri bisa, tapi kalau misalkan belum memiliki keberanian ya kalau bisa didampingin sama yang ahlinya gitu, karena takutnya terjadi kesalahan atau mungkin ada salah satu komponen yang mungkin lepas atau hilang, nggak kepasang, nanti takutnya malah timbul masalah lagi gitu. Jadi seperti ini, langsung aja kita bersihin kampas remnya.
Oke, setelah semuanya dibersihin, semuanya diamplas, semuanya udah oke lagi, tinggal dipasang aja kampas remnya. Tinggal dipasang aja. Nah, kalau kampas rem mobil itu tuh dia beda sama motor ya. Kalau motor kan kadang-kadang kan depan belakang dia beda-beda kampas remnya. Kalau ini dudukannya dia semua sama, modelnya sama. Mau ini ditukar ke yang belakang juga ini sama aja sih. Tuh, dilihat, bisa dilihat ini sama kan, nggak ada bedanya. Kalau misalkan ini dipasang di sini pun itu nggak masalah sebenarnya. Tuh, dia masuk dia. Tapi ya kita sesuai samain aja lah kayak awalnya tadi di sebelah sini. Biasanya ada juga beberapa mobil yang kampas remnya itu habisnya itu dia tuh nggak sama. Kadang-kadang ada yang belakangnya habis, terus ada juga yang depannya habis. Nah, itu biasanya ngatasin kayak gitu ditukar aja, nanti dia juga lama-lama berkurangnya sama. Jadi seperti itu. Setelah kampas rem terpasang, ini kampas rem udah dipasang, tinggal kaliper kita tutup. Tapi ingat juga ya, biasanya masing-masing mobil tuh ada kawat di sini. Biasanya beda-beda sih masing-masing mobil. Biasanya kayak Grand Livina, itu Innova, dia tuh di kampas remnya itu tuh ada kawat buat penahan gitu loh. Nah, yang membedain lagi Avanza dari mobil lain itu kalau misalkan pengen ngelepas bearing. Untuk Avanza, makanya orang kadang-kadang tuh untuk Avanza ngelepas bearing biayanya lebih mahal, karena dia tuh harus ngelepas ini nih, dari tirot ini juga dilepas dulu dia. Jadi bearingan ini nyatu sama bearing, jadi bearing roda ini nyatu. Kalau Avanza dia harus dilepas semua baut ini, karena itu nyatu semua dia sama piringannya, jadi agak ribet. Makanya biaya ongkos bongkar piringan Avanza juga lebih mahal. Makanya jangan sampai piringan ini habis cuman gara-gara telat ganti kampas rem, atau mungkin gara-gara salah pakai kampas rem. Jadi itu sih catatannya sih. Langsung aja setelah dibongkar, setelah ditutup bisa dipasang lagi. Dan ini baut juga jangan sampai hilang ya, karena kadang-kadang bautnya udah dipak. Kadang-kadang kalau misalkan hilang kita beli lagi, kadang-kadang suka nggak sama. Jadi kalau bisa baut kaliper ini jangan sampai hilang. Langsung dipasang lagi. Nah, setelah dipasang dikencengin lagi pakai ring 14. Nah, nanti kencenginnya juga harus pakai palu lagi biar tapi jangan terlalu kenceng banget, biar dia agak ngigit aja sih. Setelah kaliper terpasang, kita tinggal pasang ban aja ke ini lagi, ke tempatnya lagi lah. Setelah semuanya terpasang, disemprot lagi velgnya, dibersihin aja biar kelihatan bersih lagi. Setelah semua oke, semuanya udah bersih, tinggal dikencengin aja nanti pas mobil udah dongkraknya diturunin. Jadi sebelum dongkrak diturunin juga, ini dipastikan kenceng dulu, pakai tangan aja ngencengin nanti dari kunci 21. Nah, sebenarnya sih suaranya udah nggak begitu parah sih, tapi nggak tahu deh nanti kalau udah dicoba masih bunyi juga atau enggak sih. Mudah-mudahan nggak bunyi sih, karena biasanya keluhannya ya karena kan pas rem kotor doang sih, biasanya seperti itu sih. Nah, ini gue sebenarnya pengerjaan bukan di bengkel, tapi gue ngerjain di rumah sendiri, karena bengkel juga keadaan kayak gini. Jadi bengkel juga lagi ditutup, jadi gue ngerjain di rumah sendiri. Jadi orangnya datang ke rumah gue nanya doang, minta tolong,
tapi ya coba aja gue kerjain dulu dan mudah-mudahan sih bisa lagi. Ini Avanza ya, New Avanza tahun 2012, jadi ya modelnya udah model Veloz kayaknya sih. Sama deh ke Avanza seterusnya, kayaknya sama sih. Jadi kalau pengen kalian ngebongkar di rumah sendiri bisa, cuman sedia kunci 14 ring, kunci 21 ring buat roda, dongkrak, sama ya amplas aja sih kayak gitu, sama palu lah buat ngebukanya, takut keras ini kayak gitu. Dan ingat juga kalau pakai kunci jangan kunci yang murahan juga, karena takut khawatirnya kalau misalkan kunci yang patah itu bisa beli lagi, tapi kalau bautnya yang slack itu agak susah. Jadi kalau bisa sih pakai kunci agak bagusan. Dan kalau misalkan emang bener-bener rodanya itu keras banget ya, kalau bisa dibuka ke bengkel aja sih, karena takutnya slack juga kan. Jadi kalau slack takutnya malahan nambah parah gitu kan. Jadi lebih baik ke bengkel aja kalau emang udah keras banget, karena di bengkel biasanya dia punya alat impact kayak bentuk pistol gitu. Jadi dia tekanan angin kan lebih kencang daripada tenaga manusia gitu kan. Jadi nanti pakai impact aja biar lebih gampang kayak gitu. Oke, terima kasih telah nonton channel gua. Mudah-mudahan di video tutorial ngebongkar kaliper kampas rem mobil ini bisa berguna buat kalian yang di rumah mungkin pengen nyoba-nyoba sendiri. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar aja. Jangan lupa kalian subscribe juga channel gua. Terima kasih.